Oke, kita sekarang tentang tata tertib dan tata krama. Lanjut. Nah, yang mau kita bicarakan ini tentang pakaian, kerapian, disiplinan, kebersihan, tata tertib, tata krama, dan ketentuan tambahan. Ada beberapa ketentuan tambahan. Next. Ya, saya tanya dengan kalian semua, sebelum Anda mendaftar di SMA 17, informasi apa yang Anda tahu, paham tentang SMA 17? Saya yakin Anda pasti tahu dulu informasinya, ya. Tidak mungkin Anda tidak tahu apa itu 17 tanpa Anda daftar, kan? Pasti tidak tahu dulu sehingga Anda mau. Kalau Anda tidak tahu tanpa Anda daftar, yang konyol adalah Anda. Oke, informasi apa? Cerita tentang SMA 17 yang Anda tahu sebelum Anda diterima. Ada yang tahu? Ya, tentang apa ya, Jentel? Ya, silakan. Siapa namanya? Diri, kasih mic-nya, kasih. Di SMA Plus Negeri 17 Palembang ini adanya boarding school dan juga program dulu nak kenalkan nama Bapak mana asal SMP. Perkenalkan, nama saya M. Ardian Rosidin oleh Akbar dari Peleton 4 asal SMP Negeri 9 Palembang. Oke. Di SMA Plus Negeri 17 Palembang ini adanya boarding school dan juga program kurikulum Cambridge. Itu saja mungkin yang saya tahu. Oh, ya. Kemarin dia dijelaskan, ya. Siap. Oke. Yang saya mau tanya tentang tata tertib aturan yang ada di 17. Oke. Silakan. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Akila Fawati Uswar, berasal dari Peleton 7. Saya juga berasal dari SMP Negeri 12 Palembang. Di sini yang saya ketahui tentang budaya di 17 yaitu adanya budaya 5S dan necis, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun, dan necis. Nah, yang sangat berkaitan dengan pakaian sekolah ini adalah necis, yaitu para siswa di SMA Plus Negeri 17 Palembang diharuskan untuk memakai dasi sampai ke leher, dan juga seluruh kancing baju itu dikancingkan. Sekian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Salah satu ya keunggulan yang ada SMA Negeri 17, silakan Anda lihat dari kakak-kakaknya, bahwa dimanapun mereka berada, aturan 17 mengikat. Salah satunya adalah pakaian. Mereka dilarang untuk mengeluarkan baju, salah satunya. Di mana posisi pakaian tetap rapi, yang dikatakan tadi siapa? Apa istilahnya? Necis, ya. Oke. Necis artinya rapi. Gunakan sesuai standarnya. Dasi seperti itu juga. Pakai sesuai dengan fungsinya, tidak klewer-klewer. Sehingga dimanapun Anda berada, maka Anda dikenal adalah siswa SMA 17. Kalau SMP yang saya kenal itu adalah SMP 10. Siapa dari SMP 10?
oke, udah masuk kategorinya. Ya, cowok semua ya. Nah, cirinya yang cowok apa? Dari rambut. Rambut itu setengah senti. Panjang sedikit tokat. Apa pernyataan pas sekolah? Supaya dari jauh tahu, oh itu SMP 10. Ya, ada cirinya. Sehingga kalau nongkrong dimanapun ketahuan itu SMP 10. Begitu juga SMA 17. SMP 10 mencontoh SMA 17. Tidak percaya silakan. Anda ingat-ingat, tiap sosialisasi kepala sekolahnya pasti menyebut SMA 17. Apa yang dianggap positif di SMA 17 dicontoh dari sekolah. Ya, nah kembali ke pakaian. Kita ada standar. Ini contohnya untuk yang keren. Ini masuk ya. Oke, ya. Nah, ini saya bacakan dulu. Sopan Rati sebagai ketentuan. Bed OSIS identitas school, lokasi dan nama. Tahun ini ada tambahan. Nanti kakak anda kelas 11 dan 12 harus menyesuaikan. Ada lambang tingkat untuk seragam kelas 10 baru. Itu ada tingkatnya, menyatakan bahwa anda kelas 10. Nanti kelas 11 dan 12 akan menyesuaikan. Ya, ada bed OSIS, DTRS school, dasi nama. Nah, ini dibordir, ya, termasuk nama juga wajib dibordir. Kaos kaki putih seperti ini, harus 15 cm dari apa ini pergelangan kaki. Tidak boleh pakai kaos kaki yang pendek. Tujuan kaos kaki itu untuk apa sih? Untuk menutupi kaki kan? Kalau pendek tertutup tak kira-kira? Tidak. Maka gunakan sebuah fungsinya. Jangan gaya-gayaan. SMA 17 tidak ada istilah gaya. Paham ya? Oke. Nah, lalu sepatu warna hitam terbuat dari kulit. Seluruhnya sudah mengukur baju, beli seragam. Yang anda beli itulah standar 17. Gunakan, jangan diubah-ubah. Rok. Nah ini mohon maaf, kita masih pakai foto lama. Ini foto lama, belum kita ubah. Ya seharusnya nanti menutupi mata kaki roknya. Ya, nanti ada foto selanjutnya. Oke, silakan. Ah, ini ya. Tidak terbuat dari pakaian tipis. Silakan nanti ada lihat baju-baju. Lihat kakak-kakak anda tidak ada pakaian tipis. Baju dimasukkan hingga ikat pinggang terlihat. Itu yang istilah netis tadi. Sepatu warna hitam terbuat sudah ya, kecuali sepatu olahraga. Nah, di SMA 17 nanti anda diperbolehkan pada saat jam olahraga menggunakan sepatu olahraga. Karena kalau anda menggunakan sepatu kulit yang anda pakai pasti cepat rusak. Sepatu olahraga boleh warna-warni, silakan. Karena fungsinya adalah untuk olahraga, kita tidak melihat warna. Anda mau punya putih, mau punya merah, punya kuning, silakan. Ya. Oke, pakaian sopan setiap hari kegiatan. Nah, kita kadang ada kegiatan, nanti ada penjelasan ada di Pak. Untuk kegiatan aktivitas ada di Pak Tiar, di Dedi. Itu ada namanya PPH. PPH apa? Pesta Putih Hitam.
ada kelas meeting. Nah, ini sudah lama tidak jalan. FD-nya banyak. FD tidak tahu. FD itu festival drama. Ya, dulu kita sering sekali ada kegiatan malam. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka kegiatan malam kita off-kan. Kegiatan malam yang kita lakukan selama ini adalah pengukuhan anggota baru eskul, lalu festival drama. Nah, ini festival drama sudah banyak kita tinggalkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Perpisahan, nah perpisahannya kelihatannya mulai tahun ini kita off-kan. Perpisahan ini adalah perpisahan kelas 12. Kita off-kan kegiatannya, oh iya, thank you. Kegiatannya diganti dengan kegiatan yudisium, maka kegiatannya ada di sini. Tidak kita keluar sewa hotel segala macam, tidak. Kenapa? Karena itu akan membebankan orang tua Anda. Pada saat kelas 12 pasti akan melakukan perguruan tinggi. Itu dananya sangat besar. Mau ditambah lagi ada alkena, ada perpisahan, kasihan orang tua. Maka kegiatan pelepasan kita alihkan ke sekolah, dibebankan di sekolah. Kita lakukan kegiatan di aula sini. Kita punya fasilitas sekolah, punya aula, kenapa tidak kita manfaatkan? Ya, sayang uangnya. Tetapi terjadi juga tahun ini, mungkin nanti akan saya diskusikan dengan kelas 12 sekarang. Karena yang angkatan 24 masih memaksakan diri untuk melaksanakan kegiatan di hotel. Ya, nah ini yang kita sayangkan. Yang tidak kita rancang supaya tidak banyak keluar uang, ternyata masih juga keluar uang. Dan ini akan jadi evaluasi selanjutnya. Maka selain kebutuhan sehari-hari, kaos dalam atau singlet berwarna putih. Nah tolonglah, ini kakak-kakak aku masih banyak juga. Singlet aturan kita termasuk pakaian dalam itu kan kita atur juga, terutama singlet. Singlet itu harus warna putih. Ini kadang singlet itu ada yang warnanya hitam, ada warna merah. Mentang-mentang disebutkan kaos dalam, kita singlet bukan kaos dalamnya. Kaos dalam itu kadang lengan ini dia lebih panjang dibanding bajunya, sehingga klewer-klewer keluar. Sering Anda melihat itu? Sering ya? Nah itu tidak dibenarkan. Gunakan singlet. Tahu singlet ya? Tahu. Gunakan itu. Jangan yang macam-macam. Kita mau tertibkan. Kalau ada Anda melihat kakak Anda melakukan itu, tolong jangan ditiru. Itu oknum. Ya. Prinsip orang cerdas. Prinsip orang cerdas itu akan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermakna untuk dirinya. Jangan berpikir, oh itu hebat, mau saya tiru. Tidak. Kalau itu melanggar, kenapa Anda tiru? Selanjutnya, nah topi, ikat pinggang itu ada ketentuannya, ya, kepinggang dari kulit. Tetapi yang sekarang Anda beli seragam itu sudah termasuk ikat pinggang, gunakan ikat pinggang itu. Oke, next. Ini aturan penggunaan seragam. Tahun ini kita ubah aturannya. Tolong ini informasi untuk kakak-kakak kelas 11 dan 12. Hari Senin kita menggunakan pakaian putih abu-abu. Selasa pakaian khusus. Nah, tahu pakaian khusus? Ini yang dipakai oleh kakak-kakak ya. Tahu beli? Nah, itu ya. Yang ini adalah pakaian khusus namanya, pakaian hijau. Digunakan setiap hari Selasa. Lalu Rabu kita gunakan jas. Kamis pakaian batik. Pakaian pramuka ini maksudnya pada saat eskul. Eskul kita jadwalkan, tapi tidak tahu nanti kalau hasil evaluasi bagaimana. Yang tahun kemarin kita lakukan eskul itu di hari Kamis dan Jumat.
kita pisahkan antara kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 hari Kamis, kelas 11 hari Jumat. Nah, detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Batiar. Hari Jumat pakaian muslim. Pakaian olahraga kapan dipakai? Pada saat jam olahraga. Ya. Nah, apa bedanya? Untuk tahun ini mungkin dan seterusnya karena ada Permendikbud yang mengatakan itu, yang mengatur itu. Kalau kemarin Senin ini kita gunakan jas putih abu-abu itu di hari Rabu. Kenapa kita balik? Karena di Permendikbud mengatakan hari Senin wajib melaksanakan upacara menggunakan seragam putih abu-abu. Yang saya pantau yang sudah melaksanakan aturan Permendikbud itu ya terpantau karena anak saya juga dari sana. SMP 10 itu sudah menjalankan Permendikbud, ya minimal 1 minggu itu 2 kali menggunakan seragam nasional. Nasionalnya apa? Kalau SD putih merah, SMP putih biru, dan SMA SMK putih abu-abu. Nah, untuk kita belum bisa menjalankan dua-duanya karena kita ada seragam lain. Itulah kenapa kalau lihat yang dari SMP 10 ya, untuk hari apa itu? Tanggal Rabu, tanggal Kamis berubah menjadi di abu-abu. Mohon maaf putih biru. Karena itu menjalankan Permendikbud. Next. Nah, ini. Anda bisa lihat penampilannya saja. Ya, ini model bawah kaki tidak boleh dikuncungkan. Tahu kuncung? Apa istilahnya itu? Pensil ya. Nah, masih banyak yang melakukan itu. Kakak-kakak kamu banyak yang melakukan itu. Apa tindakannya? Saya koyakkan, saya belah. Oleh karena itu kemana-mana saya pasti bawa gunting, bawa kata. Jadi cowok tidak usah lah diubah, karena ini seragam sekolah. Ya, nutupi mata kaki. Tidak ada istilah jumlah begi. Nah, bentuk pensil. Nah ini ya istilahnya tadi ya. Lingkarnya 24 cm. Itu sudah ada standarnya di Boronoyo. Ada kasus. Nah ini. Ada kasus. Apa kasusnya? Benar dia menjahit di Boronoyo. Tapi kami heran kenapa dia bentuknya pensil. Ternyata dia besar. Minta dijahitkan pensil. Tolong. Mereka tahu standar 17, jadi tidak usah minta-minta harus bapak itu tidak usah. Dibanding sudah ada keluar dana, tahu saya koyakkan. Berapa ada ruginya? Ya, tidak usah nak bergaya-gaya. Ini seragam 17. Kalau Anda ubah-ubah, kami yang tersinggung. Ya, karena kami punya standar, kamu ubah-ubah. Lanjut. Nah, ini model yang sekarang yang kata saya tadi, bahwa menutup mata kaki. Ini mohon maaf, seluruhnya seperti itu. Bukan hanya itu yang muslim. Yang non muslim pun juga harus sama. Ya, sekolah di sini. Yang membedakan apa? Dia tidak menggunakan hijab. Itu saja. Kenapa yang kita arahkan? Supaya menutup aurat. Banyak sekali sekolah-sekolah lain penampilannya sudah dewasa tapi menggunakan rok di atas lutut. Banyak sekali. Ya. Nah, 17 tidak mau. Kita jaga sopan santun. Kita orang timur. Budaya orang barat tidak usah diikuti. Ya. Tutup aurat. Karena nanti takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Ini pakai hijab
Ya. Nah, hijabnya ini tolong, ini harus pakai ciput. Ini kadang pakai hijab tapi tidak sempurna. Rambut masih kelihatan, hijabnya dililit-lilit, gitu kan banyak ya, dililit di leher gitu. Dasar bergaya-gaya, kita punya standar. Nanti untuk bergaya-gaya ada waktunya, misalnya BPH, silakan bergaya-gaya. Itu tidak kita atur. Yang kita atur seragam sekolah. Ya, itu yang kita atur. Di luar itu kita tidak atur, cuma penampilannya saja yang kita atur. Tidak boleh ketat, walaupun itu pakaian bebas, tapi tidak boleh ketat. Aturan nomor 1 tetap dijaga. Nah, perhiasan, aksesoris, tidak usahlah bawa apa ya, perhiasannya mahal-mahal gitu ya, pakai cincin berlian, kalung, itu tidak perlu. Anda tujuan sini ke sekolah bukan untuk bergaya, jadi tidak perlu untuk menampilkan sesuatu jadi pusat perhatian orang. Lengan baju tidak boleh digulung. Nah, ini banyak. Cowok kan cewek juga. Yang tangan yang dia bukan tangan panjang itu digulung-gulungnya, ya. Kalaupun tangan panjang kadang tidak diikat secara baik, masih tolong pakai secara sempurna. Baju dan rok tidak boleh ketat. Jadi kalau misalnya Anda sudah gunakan baju itu, seragam itu, tetapi karena badan Anda tumbuh, nah, begitu tumbuh itu jika ketat, tolong ganti. Nah. Jangan paksakan pakai yang ada. Kalau dipaksakan nanti tak koyak tak apa, malah ada yang lebih malu. Ini apa ini? Ada lagi tidak? Ini apa tulisannya? Udah ada ya, habis ya. Oke, next. Habis. Belum kan? Kok habis? Belum. Oh ini ya. Oke. Untuk kerapian. Nah, ini kerapian. Dilarang berkuku panjang, cat rambut dan kuku, dan bertato. Tolong, ini yang suka terjadi, yang dilakukan oleh kakak-kakak Anda. Putri yang banyak. Kita dilarang cat rambut, tapi dia pengen bergaya. Maka rambutnya dicat, begitu sekolah dia pakai hijab supaya tidak ketahuan. Itu kan membohongi namanya. Dan itu adalah pikiran orang-orang munafik, pikiran orang-orang yang tidak kuat. Ya, tolong tidak usah diikuti, tidak usah ditiru. Bagus-bagus dari lahir, bawaan lahir kita hitam, tapi pengen gaya, niru-niru cawang barat, tak keluar apa namanya, maka cat rambutnya dicat. Dan dia pikir itu pantas untuk dia, bagi saya tidak pantas. Kalau nanti udah kuliah, ya silakan, urusan Anda. Selagi Anda di 17, Anda terikat dengan aturan. Rambut, nah ini rambut tidak boleh panjang, ikuti. Kalaupun pendek juga tidak boleh gundul. Nah ini cat rambut juga pakai anting, masya Allah kalau cowok pakai anting ya, kalung, gelang, nah ini tidak boleh. Kalau ada ketahuan pasti kita sita. Yang pakai gelang, yang pakai kalung, udah banyak kami di kesatuan menyita. Kan itu kan tidak boleh, terserah mau protes-protes mau komplain, inilah aturan kita. Lalu ukuran rambut 121 udah tahu dan kita sampaikan itu.
Pakai make up yang berlebihan itu dilarang. Kita bukan mau ke pesta. Tapi kalau Anda mau make up yang sederhana silakan, misalnya bedak. Kalau cewek pastilah lepas dari bedak, tapi jangan terlalu bedak tipis, silakan ya. Karena memang cewek berpenampilan, tapi bukan pengen penampilan yang wah, itu yang dibenarkan. Ini yang banyak terjadi. Sepatu tolong jangan dipijat. Kita ada aturan setiap masuk ruangan harus lepas sepatu. Tapi bukan berarti lepas sepatu maka Anda begitu menggunakan sepatu tidak digunakan secara sempurna, malah dipijat. Sepatu cepat rusak. Nah, kaitan dengan sepatu ini jadi atensi untuk semuanya. Paling sering ini terjadi, terutama siswa baru. Sering kali terjadi sepatu hilang. Ya. Yang ngambil siapa? Yang ngambil kakak-kakak Anda. Hati. Ya, terus waktu itu kita buat zona supaya tidak saling ganggu. Nah, oleh karena itu untuk menghindari kehilangan, yang pertama tipsnya kasih ciri sepatu itu yang tidak diketahui oleh orang lain, cirinya di mana. Ya, oh ya, ada lagi, mohon maaf, ada lagi kejadian bukan hanya kakak. Sesama kalian juga ada ketahuan, ada di CCTV. Sepatu dia rusak, tukangnya ada kawannya. Nah, ada juga cewek itu di CCTV dia tukang. Ya. Nah, caranya tadi apa? Pertama kasih identitas yang orang lain tidak tahu isinya, identitasnya apa. Yang kedua, kalau Anda tidak yakin dengan keamanannya, silakan dari rumah bawa kantong plastik, bungkus bawa dalam ruangan kelas. Karena hampir setiap tahun ajaran baru laporan sepatu hilang, sering. Dan kami susah melacak, mencari. Oleh karena itu, tolong kita jaga bersama. Anda tidak yakin dengan sepatu Anda, bawa ke dalam ruangan. Kenapa harus pakai kantong plastik? Pertama, untuk tetap jaga kebersihan kelas. Kedua, untuk mengurangi aroma di dalam ruangan kelas. Karena ruangan kelas itu ber-AC. Sepatu yang Anda masukkan itu beraroma, maka tidak nyamanlah kita belajar. Ya. Oke, next. Tentang kedisiplinan. Hadir 6.30, kita masuk 6.40. Kenapa 6.30 sudah hadir? Karena sudah siap di dalam kelas. Kalau 6.40 Anda hadir di sekolah, baru masuk kelas, maka hitungannya adalah terlambat. Ya, jadi 6.30 ini di sekolah, sehingga ada waktu untuk masuk kelas. Ini aturannya, kalau terlambat langsung ke guru piket. Nah, siswa dilarang membawa HP. Anda juga, ya, boleh bawa HP kalau ada izin dari guru, perintah dari guru. Maka penggunaannya juga harus di pelajaran guru tersebut. Khusus untuk kelas 10 belum boleh. Kenapa? Anda masih di asrama, maka tidak dibenarkan membawa HP. Tolong jangan coba-coba akal-akalan, ya. Anda sembunyi-sembunyi bawa HP, ketahuan dari pembina asrama akan disita. Ada lagi yang akal-akalan bawa 2, ini yang luar kota. Luar kota diizinkan bawa HP, tapi dititipkan. Ternyata dia bawa 2, satu titipnya, satu di tangannya. Itu namanya akal-akalan.
Tolonglah, kita dididik sini untuk menjadi orang yang jujur, karena Anda adalah calon-calon pemimpin. Saya yakin ke depan pemimpin-pemimpin Anda di negara ini, di antaranya ada di kalian, ada di alumni SMA 17. Oleh karena itu kita didik untuk bisa jadi orang yang disiplin. Ya. Lanjut, menggunakan HP ribuan kecuali 1 ribu. Nah, kayak ini. Siswa tidak boleh membawa kendaraan roda 4. Lingkungan kita tidak boleh bawa roda 4, Pak. Kenapa? Ya. Aturan pertama saya yakini bahwa Anda tidak mungkin punya SIM. Itu yang pertama. Yang kedua, area kita tidak cukup. Saya yakin kalau boleh bawa mobil, seluruhnya pasti bawa mobil. Maka 17 jadilah showroom mobil nanti. Karena berlomba-lomba bawa mobil. Karena saya yakini Anda dikasih fasilitas oleh orang tua Anda, supaya ada yang kebersamaan antara orang yang mampu dan mampu. Maka seluruhnya tidak diperbolehkan membawa mobil ke dalam area sini. Tetapi banyak orang tua yang memfasilitasinya, sehingga kalau Anda dengar masih ada kakak-kakak Anda yang bawa mobil tapi tidak masuk ke lingkungan sekolah, titipkannya ke tetangga-tetangga sebelah, di parkirnya. Nah, resikonya apa? Nah, resikonya kalau ada sesuatu, dan siapa Anda menuntut? Terutama ada yang nitip di seberang. Itu ada masyarakat yang tidak suka. Ini saya sampaikan, ada yang tidak suka nitip di situ. Kenapa? Menghambat lalu lintas ada di samping, sehingga ada beberapa orang yang lewat bawa paku, beretnya mobil itu. Ada yang lapor. Ya gimana? Mau kasih apa yang mau kita tuntut? Ya, jadi hati-hati. Lanjut. Nah, ya. Kendaraan roda 2 boleh dibawa, tapi ada ketentuannya. Upayakan pertama harus punya SIM. Kedua, kendaraan yang dibawa harus standar pabrik, jangan dimodif. Ini yang cowok biasa gak modif. Gagah-gagahan gitu kan, knalpotnya racing segala macam. Itu biasanya kalau itu dibawa, maka model kami lebih kempes ibannya, ya, atau kami rate atau kami gembok. Jadi yang boleh bawa itu nanti yang lapor orang tua. Lalu ikuti, ya, harus standar pabrik. Helm, nah ini rata-rata helm alhamdulillah. Kalau saya perhatikan tidak ada yang melanggar. Yang melanggar apa? Tidak gunakan helm. Nah, itu banyak. Dan kita tegur, Pak dekat sinilah. Rumah kami di sebelah ini lah. Nah sekarang saya tanya, siapa yang menjamin bahwa dalam perjalanan yang dekat kata kamu tadi Anda selamat? Adakah jaminan? Jadi tolong jangan disepelekan. Anda bermotor tidak menggunakan helm tapi menggunakan seragam 17, rusaklah nama 17. Masyarakat akan mengatakan, oh SMA 17 tidak pakai helm. Oh SMA 17 boti, tahu boti? Tahu. Karena masyarakat mengenal kita dari seragam. Ya, jangan rusak nama SMA 17. Lanjut. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kristianto Bengkulu, kita punya program moving class. Disampaikan enggak? Sampaikan ya. Oke, apa itu moving class? Hah? Apa? Tunjuk tangan dong. Gitu. Ayo. Tunjuk tangan, apa itu moving class? Ya, apa dah? Kalau kakak, moving class itu apa sih?
ini. Kelas berbeda. Hah? Kelas berbeda. Oke, kelas berbeda katanya. Yang lain ada? Nah, saya tadi sudah. Kasih kesempatan nanti ya. Oke. Nah ini. Perpindahan kelas berdasarkan mata pelajaran dan jam. Oke, ya tepuk tangan. Siapa namanya? Nama saya Alicia dari Ploton 3, asal SMP dari SMP Negeri 1 Ogan Komiti. Terima kasih. Mantap, dari luar kota SMP Negeri 1 Oku ya. Oke. Nah. Oke, baik, lanjut. Nah, mobil kelas teorinya hanya 3 menit, tapi pelaksanaan di lapangan lebih dari 3 menit. Toleransi 5 menit. Nah, kenapa bisa lebih? Karena ada oknum tertentu pada saat movie mampir ke kantin. Nah, itu. Maka guru piket sering ribut. Tolong ya, jangan kita merusak sistem. Nah, pulang sekolah ini paling sering. Ternyata pada saat pulang sekolah banyak sekali kakak-kakak ada yang tidak langsung pulang. Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan, ada yang pacaran lah. Jadi pacaran di kelas, kita ada CCTV, oknumnya pasti kita tarik, dan bisa mengelak lagi karena ada CCTV. Ya, transaksi narkoba, alhamdulillah belum pernah ada, tapi tetap kita buat dalam aturan. Takutnya sahabatnya pernah ada, tahu-tahu sekarang ada. Nah, khawatir, ya. Perencanaan kejahatan, nah ini ada lah perencanaan kejahatan, ya. Tidak ada kejahatan tapi masuk rencana kejahatan. Ada pula saya buat contoh, ya, tidak berpikir sendiri. Ada. Lalu yang belum tertulis ini masuk ya, yaitu mengundang pihak luar tanpa dikawal oleh pihak sekolah. Pernah terjadi mengundang dari sekolah lain masuk sini, tidak tahu apa yang dibicarakan, sehingga arahnya ke kriminal. Ya, tolong tidak dibenarkan. Boleh Anda punya rasa bangga, oh SMA kami seperti ini. Ayo lihat sekolah kami. Ya memang arahnya awalnya tidak seperti itu, tapi dikhawatirkan. Lalu apa? Pada saat pulang sekolah, ruangan akan dikunci. Nah, ini keluhan dari petugas kami. Setiap mau mengunci ruangan, Anda masih di dalam. Itu ketahuan aktivitas apa saja. Jadi maka kita arahkan, begitu sudah pulang jam sekolah, bubar karena ruangan akan segera dikunci. Nah, untuk meninggalkan ruangan, pastikan listrik, AC dan kipas angin itu dalam keadaan mati, termasuk infrakus. Nah, ini yang banyak sering terjadi pada saat setelah ujian semester. Pada saat setelah ujian semester, banyak sekali alasan-alasan tertentu sehingga tidak mau sekolah. Dan kata lain mau libur duluan.
Apa kamu kira bahwa ujian semester itu segalanya? Oh tidak. Di 17 ini masih ada rangkaian setelah ulangan itu. Ada ujian blok pramuka. Pramuka ekskul wajib tertulis di rapor. Kalau Anda tidak ikut itu, maka rapor tidak bisa dibagikan. Ada yang namanya Google, ujian Google setelah ujian semester. Dan itu akan kembali ke rapor. Karena itu mohon untuk tidak menyusahkan diri Anda sendiri dan tidak harus setelah ujian semester. Lanjut. Nah, ini yang belum pernah jalan. Kalau mulai angkatan Anda harus jalan. Tim piket. Kadang saya setiap ngajar itu kelas pasti banyak kotor. Maka saya tidak akan melanjutkan belajar kalau kelas belum bersih. Tapi kalau piket itu sudah bisa jalan, pasti diadakan kita sama pembelajaran. Karena saya yakin tidak dibuat, kenapa? Saya tanya hari ini siapa yang piket, tidak ada yang jawab. Maka kesimpulan saya tidak ada daftar piket maupun tidak ada yang piket. Itu kesimpulannya. Angkatan Anda ini harus tetap aktif. Nah, membawa makanan dan minum dalam ruang kelas ini sering terjadi. Kalau kelas ditinggalkan berapa lama dan sampah itu ada di kelas, itu terjadi apa ya? Kotor, bau dan segala macam. Jadi aturan kita tidak diperkenankan membawa makanan dan minum dalam kelas. Nanti akan disampaikan ini oleh tim lingkungan, Pak Rusli dan Bu Desi, ada sesinya nanti. Nah, pada Jumat ada namanya istilah Jumat bersih. Lanjut. Nah, tadi yang disampaikan oleh kawannya, siapa yang tadi 5S ini ya? Yang 5S sama etis tadi. Ya, oke. Tolong, yang ini tadi belum dikasih. Sudah? Oh sudah. Ya. Nah, 5S ini. Jadi saya minta 5S harus hidup di sekolah kita. Bukan hanya untuk warga sekolah. Tolong nggak? Jadi bukan hanya untuk Bapak Ibu guru, karyawan dan segala macam. Termasuk tamu Anda harus ramah. Kalau misalnya ada kelihatan, oh itu tamu. Tamu itu kebingungan, tidak harus dari guru menyampari. Anda boleh. Pak, Bu, ada yang bisa kami bantu? Seperti itu. Kita tuan rumah. Mungkin dia mau ketemu dengan Pak sekolah, arahkan ke resepsionis dulu. Mau kemana Pak, Bu? Ada yang bisa dibantu? Oh, saya mau ke humas. Oh, Ibu coba temui resepsionis di sana tempatnya. Seperti itu diarahkan. Maka kita akan dikenal sebagai tuan rumah yang baik. Satu orang merasakan nyaman dengan pelayanan kita, satu orang itu yang akan mempromosikan sekolah kita. Beberapa orang yang merasa puas, beberapa orang itu pun yang akan menyampaikan hal baik sekolah kita. Nah, inilah yang akan meneruskan program-program sekolah. Paham lah ya? Jadi bukan hanya untuk Bapak Ibu dan pegawai, tetapi termasuk tamu juga. Termasuk misalnya ada orang tua teman Anda datang, ya, misalnya mau ketemu apa, arahkan dulu ke resepsionis. Resepsionis kita ada di gedung itu. Nanti Satgas akan menyampaikan fasilitas apa saja yang ada di sekolah kita. Apa lagi ini? Oh ya, kalau tidak masuk ya namanya tidak masuk sakit ya tidak bisa dipaksakan. Termasuk yang Anda MPLS ini laporannya banyak yang sakit, ya silakan istirahat. Tapi laporkan dan tampilkan surat keterangan dokter dan izin dari orang tua. Jika tidak masuk izin, lampirkan surat izin. Boleh menggunakan telepon atau WA sifatnya sementara karena tidak sempat menulis surat. Misalnya pagi-pagi mendadak ada sakit, orang tua Anda boleh menghubungi wali kelas atau guru piket, tapi nanti tolong surat resminya tetap dikirimkan, ya seperti itu. Bukan berarti setelah telepon
udah selesai. Tidak, karena administrasi kita harus kita lengkapi. Nah ini tadi yang saya katakan, dilarang kalau sudah keluar ke lingkungan sekolah, ngapun kamu undang tamu, nggak boleh. Lanjut. Nah ini dilarang, ya ini harusnya warna merah, dilarang. Merokok, nah rokok ini sekarang ada yang baru apa? Apa? Oh ya, nah kamu lebih tahu dari saya, ya. Tolong nak, jangan lah. Informasinya malah itu lebih berbahaya. Memang penampilannya lebih keren ya, pada di kalung gitu ya, segala macam, mudah untuk mendapatkan. Tapi tolong itu tidak dibenarkan, ya. Kita akan aktifkan razia-razia nanti. Nah, narkoba, pacaran, usia Anda usia yang mengenal atau tertarik dengan lawan jenis, boleh alami, ya. Tapi jangan Anda praktekkan berdua-duaan, ya. Apalagi penampilan seperti mama papa bergandengan, jajan berdua, kemana-mana berdua, jadi pusat perhatian. Itu nanti jadinya bahwa Anda akan diperhatikan oleh guru, oleh TU, oleh OB, oleh segala macam, dan informasi itu nyampe ke kamu. Maka kalau itu yang terjadi, orang tua kamu akan kamu panggil, dua-duanya kita panggil, karena takut kalau terjadi apa-apa orang tua nanti nuntutnya ke sekolah, kalau tidak dilaporkan maka kami laporkan. Kalau terjadi sesuatu kita sudah melapor, maka orang tua tidak bisa nuntut kita, ya. Nah berkelahi, tolong nak, namanya berkelahi itu tidak baca, nak menentukan oh ini yang salah, ini yang benar, tidak bisa. Dua-duanya sama, karena saling meladeni. Supaya aman apa? Ya kalau misalnya ada ngajak berkelahi, laporkan aja gitu, Anda hindari, maka tidak jadi perkelahian. Ya, tolong ini, tidak boleh ada namanya perkelahian. Merusak fasilitas lingkungan sekolah. Tahu vandalisme? Tahu vandalisme? Tahu ya? Nah, tolong jangan terjadi di Anda. Kemarin ada yang coret-coret. Coret-coret munculkan pula kelompok angkatan nakal. Apa hebat angkatan dia? Belum hebat. Ya, coret-coret di toilet, segala macam, di dinding. Tolong, ya, tidak boleh untuk coret-coret. Kejadian juga ada di asrama. Asrama ditulisnya nama dia, geng dia, di tempat tidur juga itu kan merusak. Anda masuk kondisi bersih, tolong Anda keluar juga kondisi bersih. Jangan Anda rusak, ya. Nah, bawah itu sudah disampaikan. Ini dilarang, kecuali ada ketentuan. Karena sekarang eranya teknologi, ya. Kadang guru-guru juga ada beberapa guru yang pembelajarannya menggunakan ini. Oke, lanjut. Nah, ini bawa barang yang tidak ada hubungan, ya. Ada senjata tajam atau apa, bawa senjata tajam, ya, atau bawa keselamatan orang lain. Bacaan, nah, pornografi segala macam. Jadi setiap sekolah pasti ada aturan ini. Nah, apalagi ini yang ketiga. Kalau sudah yang ketiga ini otomatis keluar, tidak ada ampun. Next. Nah, asrama. Ini ada titipan. Ini bukan kerja saya, tapi karena tidak ada space aturan apa di jadwal kita tentang asrama, maka dititipkan di kami.
Tapi mudah-mudahan nanti ada penjelasan lebih lanjut oleh pembina asramanya, ya. Yang pertama, masuk asrama harus tepat waktu. Tepat waktu itu artinya apa? Setiap masuk asrama kita bagi sesi. Yang cowok kapan, yang cewek kapan. Tolong ikuti, itu namanya tepat, masuk tepat waktu, ya. Karena kalau Anda tidak tepat waktu akan mengganggu yang lain akan ikut. Kalaupun Anda tidak bisa, misalnya sakit atau masih ada acara keluarga, sampaikan dengan pembina asrama, komunikasikan. Tapi kita ada catatan, ini yang kemarin banyak yang bermain watak. Minggu ini terlambat katanya sakit, minggu depan katanya ada acara, minggu depannya lagi sakit. Nah, kapan masuk asrama tepat waktu? Oknumnya itulah berhenti dari 17. Kalau tidak tahan di 17, jangan paksakan diri Anda 17, tapi Anda tidak mau mengikuti aturan sekolah, ya. Nah, menjaga sarana prasarana. Kalau Anda merasa merusak, tolong ganti. Misalnya memecahkan kaca atau apapun namanya fasilitas asrama, tolong tanggung jawabnya ganti. Karena itu tidak usah main-main, misalnya nanti penesan segala macam, ada yang pecah segala macam, ya, ada yang rusak. Makanan ini tadi yang waktu itu sudah saya sampaikan, kita bukannya hotel yang masakannya sesuai selera Anda. Kita tidak bisa request, ya. Jadi ikuti saja makanan yang disajikan. Nah, apalagi makanan ini mungkin Anda rasakan tidak enak karena memang kita tidak menggunakan penyedap rasa. Jadi lidah Anda memang tidak sesuai. Tapi itulah yang sehat. Itulah kenapa sekarang banyak dikatakan generasi micin. Karena makanan kita banyak fast food, itu micin jalan itu. Ya. Tidak mau bangga atau mau berlebihan. Tolong Anda setiap hari Jumat pulang, ngapain bawa duit banyak? Kalau yang dirasakan harus bawa uang banyak, titipkan dengan pembina.